Apa kata Nabi dalam hadis? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi ma bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia dengan ilmu, barang siapa yang mau bahagia di akhirat dengan ilmu, dan barang siapa yang mau mendapatkan kebahagiaan dua-duanya maka dengan ilmu. Maka ayo tambahkan ilmunya. Yang kedua, kalau ketika Ramadan kemarin kita diwajibkan beribadah puasa Ramadan, maka di bulan Syawal lanjutkan dengan apa? Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa yang menyempurnakan ibadah puasa Ramadan, kemudian dia melanjutkan dengan puasa sunnah di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa selama 1 tahun. Kalau kemarin Ramadan ada qiyamul lail dengan taraweh, maka saat di Syawal ayo tingkatkan dengan tahajud kita, tingkatkan dengan qiyamul lail kita. Jangan sampai ibadah-ibadah Ramadan yang kita tunaikan kemarin itu melebur, hilang tak berbekas, hilang tak bernoda, hilang tak bernyawa. Kenapa? Karena Ramadannya pergi, amal kita pun pergi. Ramadannya pergi, kebiasaan baik kita pun pergi. Ujungnya apa? Ramadan hanya jadi tamu biasa, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Setelah itu 11 bulan ke depan gak ada perubahan yang nampak dalam kehidupan kita. Mohon maaf, bisakah disebut gagal orang yang bertemu Ramadan seperti itu? Iya. Dan itulah orang yang paling rugi. Siapa orang yang paling rugi? Orang yang saat bertemu Ramadan kemudian dia berpisah Ramadan, dia tidak bertambah amalnya di hadapan Allah. Dan yang kedua, dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, what next after Ramadan? Apa yang perlu kita lakukan setelah Ramadan? Setidaknya jika mengambil dari definisi Syawal ada 3. 1, irtafa'a, ayo meningkat semua kebaikan kita. 2, ibtida'il khair, ayo mulai semua yang baik-baik di bulan Syawal. Dan yang ketiga, istimrar, lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Dikumpulkan kalimatnya ada 1 kata namanya istiqamah. Kenapa kita harus istiqamah? Iya, buah dari ilmu itu amal, buah dari amal itu istiqamah. Saya ulangi, buah dari ilmu itu amal, dan buah dari amal itu istiqamah. Maka disebutkan setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Tapi semua yang berilmu berpotensi rugi kecuali orang yang beramal. Yang beramal masih berpotensi rugi kecuali orang yang ikhlas menjalankan amalnya. Orang yang menjalankan ikhlas amalnya juga masih berpotensi rugi kecuali orang yang istiqomah melanjutkan setiap amal-amalnya. Maka pentingnya istiqomah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan dengan iman. Ini pahala yang Allah siapkan untuk kita yang istiqomah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Artinya apa? Mereka beriman kepada Allah. Artinya apa? Mereka yakin kepada Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Dia beriman, dia beramal. Maka dalam Al-Quran kalimat iman dan amal gak bisa dipisahkan. Pasti kalau ada kalimat iman, setelahnya pasti amal. Perhatikan surat Al-Asr misalnya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Setelah kalimat iman pasti kalimat amal. Kenapa? Bukti iman itu amal. Orang beramal karena dia beriman.
Maka saat dia beriman, kemudian dia beramal, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Dia melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Apa yang akan dia dapatkan? Masya Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka akan ada malaikat yang turun membersamai kehidupan mereka. Alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Maka orang yang istiqomah hidupnya tegar di jalan Allah. Orang yang istiqomah hidupnya sikoh di jalan Allah. Orang yang istiqomah hidupnya kuat di jalan Allah. Dan itu yang dibutuhkan pasca Ramadan. Allah melatih kita dengan Ramadan agar setelah Ramadan ini kita menjadi pribadi yang makin baik. Maka mohon maaf, kalau bicara kategori disebutkan katanya begini. Ada dua kategori orang yang berpuasa. Satu, ada yang kategori puasanya ular. Dua, ada yang kategori puasanya ulat. Konon katanya dua binatang ini untuk memanjangkan hidupnya, untuk melangsungkan hidupnya, mereka harus berpuasa. Tapi kualitas puasanya beda. Ular sebelum puasa namanya ular. Ketika puasa namanya ular. Dan setelah puasa namanya pun ular. Tapi ulat beda. Sebelum puasa namanya ulat. Ketika puasa namanya kepompong. Dan setelah puasa namanya kupu-kupu. Apa yang ingin kita gambarkan? Ulat saja berubah. Ulat aja bermetamorfosa menjadi pribadi yang makin baik. Pertanyaannya, kita manusia, kita orang beriman, Allah kasih Ramadan sama kita. Pertanyaannya, kalau dengan puluhan kali Ramadan Allah izinkan bertemu dengan kita, dan sekarang kita bertemu dengan bulan Syawal, kalau tidak ada peningkatan dalam hidup kita, butuh berapa kali lagi Ramadan yang Allah harus hadirkan dalam kehidupan kita? Maka Allah berikan kesempatan. Kita bertemu dengan bulan Syawal, hari kemenangan. Kita menang setelah Ramadan. Pertanyaannya, what next after Ramadan? Istiqomah jawabannya. Lanjutkan kebiasaan baiknya. Orang yang istiqomah, hidupnya kuat, hidupnya tegar. Bahkan lihat ujung ayatnya. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan berikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah. Dengan apa? Surga yang Allah janjikan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana caranya agar kita istiqomah? Setidaknya ada 5 cara yang bisa kita lakukan agar istiqomah pasca Ramadan. Yang pertama, tambahkan ilmunya. Seseorang akan punya semangat untuk beramal kalau dia tahu ilmunya. Maka setelah Ramadan, ayo lanjutkan datang ke majelis ilmu, hadir di majelis ilmu. Karena orang akan bahagia ketika dia punya ilmu. Apa kata Nabi dalam hadis? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihima bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia dengan ilmu, barang siapa yang mau bahagia di akhirat dengan ilmu, dan barang siapa yang mau mendapatkan kebahagiaan dua-duanya, maka dengan ilmu. Maka ayo, tambahkan ilmunya. Yang kedua, jika kita mau istiqomah, cari lingkungan baik yang bisa mendukung kebaikan kita. Cari teman yang baik, cari sahabat yang baik, cari circle yang baik yang bisa menguatkan kita. Diakui atau tidak, pengaruh teman itu sangat menentukan seperti apa kebaikan kita. Maka kata Nabi, kalau kamu ingin melihat kualitas agama seseorang, lihat bersama siapa dia dengan temannya. Maka penting untuk mencari teman yang baik. Mulai hari ini pilih-pilih dalam bersosmed, dengan siapa kita berteman, kita follow siapa, itu menjadi penting, akan menentukan kebaikan kita. Yang ketiga, sibukkan dengan ketaatan. Maka pelan-pelan engkau akan meninggalkan kemaksiatan. Orang itu
Kenapa masih hobi berbuat maksiat? Karena sedikit sekali dia berbuat taat. Kalau dia menyibukkan dirinya dalam ketaatan, maka pelan-pelan dia akan lupa dengan kemaksiatan. Karena manusia punya dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah ilhamkan kepada kamu sekalian apa? Fujur, takwa. Kadang engkau berbuat fujur, kadang engkau takwa, kadang engkau taat, kadang engkau maksiat, kadang engkau benar, kadang engkau salah. Maka bagaimana timbangannya? Kalau engkau ingin menurunkan kesalahanmu, perbanyak kebaikanmu. Jika engkau ingin mengurangi kemaksiatanmu, maka tingkatkan ketaatanmu kepada Allah. Maka engkau akan menemukan nikmat daripada ketaatan itu.